Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan IP address dan subnetting. Yang pertama-tama kita ketahui dulu outline-nya. Yang pertama kita bakal membahas tentang pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua ada IP public dan IP privat. Yang ketiga ada class full dan classless addressing. Yang keempat ada kasus subnetting. Yang kelima ada konsep block subnet. Yang keenam ada konsep switch dan router. Jadi di sini kita akan menjelaskan 6 tahap ya. Yang pertama saya akan jelaskan dulu tentang pengenalan IP address dan subnetting. Apa sih IP address dan apa sih subnetting? Nah, IP address itu ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Jadi IP address itu suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya. Sedangkan subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP classes yang terdiri ada A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, setelah itu kita bakal menjelaskan tentang IP address privat dan public. Nah, kita pertama akan jelasin dulu IP privatnya. Jadi alamat IP privat biasanya digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal yang menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Sedangkan IP publik adalah singkat saja, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misalnya kalian tuh lagi mengakses facebook.com atau youtube.com dan platform lainnya, bagaimana maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet, kalian bisa mengakses IP publiknya. Nah, di sini IP address publik itu alamat yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Sedangkan IP address privat itu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal LAN. Nah, di sini ada contohnya kan, IP address public dan IP address privat. Kalian bisa dilihat perbedaannya tidak jauh. Tapi untuk yang IP address public tuh yang bagian sering digunakan itu A, B, C. Kelas A, B, C, kelas D, E-nya nggak bisa digunakan atau jarang digunakan. Selanjutnya aku bakalan jelasin kasus subnetting. Jadi untuk melakukan proses subnetting, kalian bisa melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, ranger IP yang bisa digunakan. Nah, jadi prefix dan subnet mask itu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan.
Sedangkan IP network itu tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Terus IP broadcast itu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Sedangkan IP yang bisa digunakan atau hasil akhirnya. Selanjutnya kita bakal jelasin tentang konsep blok subnet. Konsep blok subnet itu ada IP network, IP broadcast. Diibaratkan seperti ruang. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Nah, ini contohnya ada IP network dan IP broadcast. Bisa kalian lihat ya. Selanjutnya kita akan membahas IPv4 delivery type. Itu ada 3. Yang pertama ada unicast, multicast, dan broadcast. Nah, yang unicast ini one-to-one communication. Terus yang kedua multicast one-to-many communication. Terus yang ketiga ada broadcast one-to-all communication. Terus selanjutnya kita bakal jelasin tentang konsep switch dan router. Nah, switch itu mengkoneksikan perangkat yang satu network. Sedangkan router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi switch tidak memproses IP, ia hanya meneruskan frame berdasarkan MAC address. Namun IP address tetap digunakan oleh perangkat yang terhubung melalui switch agar bisa saling berkomunikasi dalam satu subnet. Switch memastikan perangkat dalam subnet yang sama bisa berkomunikasi tanpa routing. Kalau router itu menentukan jalur terbaik berdasarkan alamat jaringan atau network address-nya. Digunakan untuk menghubungkan subnet berbeda dan mengatur default gateway, melakukan subnetting agar jaringan dapat dibagi menjadi beberapa segmen.